Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Novi Eko Prasetyo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, di sini saya atas nama Nina Cynthia Ardila dari Prodi Ekonomi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan multinasional di Indonesia. Jadi, perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan memiliki kantor di berbagai negara lainnya. Sebagai contoh yaitu perusahaan Adidas. Adidas AG, juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu yang berasal dari Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya yaitu Adolf Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Kemudian strategi perkembangan pada perusahaan Adidas. Yang pertama yaitu ada branding yang konsisten. Di dunia bisnis yang kompetitif, membangun merek yang kuat adalah salah satu kunci kesuksesan jangka panjang. Adidas, salah satu merek pakaian olahraga terkenal di dunia, telah menguasai seni branding secara konsisten. Merek mereka bukan hanya tentang produk fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai yang mereka wakili. Dengan menjaga konsistensi dalam tampilan, pesan, dan tema, merek mereka Adidas telah membedakan diri mereka sebagai merek yang kuat dan kredibel di pasar global. Keberhasilan merek ini bukan hanya tentang sepatu dan pakaian, tetapi juga tentang bagaimana merek tersebut meresap ke dalam budaya dan gaya hidup konsumen. Yang kedua ada diversifikasi produk. Sebagai salah satu merek pakaian olahraga terkemuka di dunia, telah mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa dalam pasar global. Salah satu strategi utama yang telah membantu mereka mencapai prestasi ini adalah memiliki beragam produk. Sepatu dan pakaian Adidas memiliki peringkat penjualan yang tinggi dan mereka telah membangun reputasi sebagai merek yang menawarkan produk yang sesuai dengan berbagai kebutuhan dan selera konsumen. Kemudian yang ketiga, strateginya yaitu mengedepankan teknologi dan inovasi. Adidas telah membuktikan diri sebagai pemimpin dalam industri olahraga melalui fokusnya yang kuat pada teknologi dan juga inovasi. Mereka tidak hanya menciptakan produk yang inovatif, tetapi juga mengubah cara mereka berinteraksi dengan konsumen dan berkolaborasi dengan para inovator di luar perusahaan. Dengan pendekatan ini, Adidas telah mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek pakaian olahraga paling dihormati dan dicari di dunia. Yang keempat yaitu saluran penjualan offline dan juga online. Adidas telah mengembangkan jaringan distribusi yang luas, mencakup berbagai saluran tradisional dan online untuk memastikan produk mereka dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan di seluruh dunia. Adidas memiliki lebih dari 2.500 toko fisik di seluruh dunia yang menjadi titik kontak utama untuk pelanggan yang ingin melihat dan mencoba produk mereka secara langsung. Selain toko fisik, Adidas juga mengoperasikan situs e-commerce yang khusus disesuaikan dengan wilayah geografis tertentu. Ini memungkinkan pelanggan di berbagai negara untuk melakukan pembelian online dengan kenyamanan dalam mata uang dan bahasa mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan pemerintah terhadap
perusahaan multinasional Adidas. Adidas sebagai salah satu merek olahraga terkemuka di dunia, maka telah memiliki perjalanan yang menarik di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang dapat kita lihat dalam perkembangannya. Yang pertama yaitu regulasi tenaga kerja. Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur hubungan industrial, upah minimum, dan juga standar keselamatan kerja. Yang kedua yaitu kebijakan mengenai perlindungan konsumen. Pemerintah memiliki peraturan yang melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau menyesatkan. Dan kemudian yang ketiga ada pemberdayaan industri lokal. Perusahaan multinasional untuk bekerja sama dengan industri lokal seperti transfer teknologi atau membeli bahan baku dari produsen dalam negeri. Kemudian, perkembangan Adidas di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang dapat kita lihat dalam perkembangannya. Yang pertama yaitu adanya penetrasi pasar yang kuat. Adidas berhasil menembus pasar Indonesia dengan sangat baik, terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah ke atas. Produk-produknya, terutama sepatu olahraga, menjadi simbol gaya hidup aktif dan juga modern. Kemudian, jaringan distribusi yang luas. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia, baik melalui toko-toko resmi, outlet, maupun mitra retail. Hal ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk-produk Adidas. Yang ketiga yaitu adanya strategi pemasaran yang efektif. Adidas menggunakan berbagai strategi pemasaran yang efektif, seperti yang pertama itu ada endorsement. Ada endorsement yaitu dengan menggandeng atlet-atlet terkenal baik dari Indonesia maupun dunia untuk mempromosikan produknya. Yang kedua melalui sponsorship, yaitu menjadi sponsor dari berbagai acara olahraga dan kegiatan yang relevan dengan target pasarnya. Kemudian yang ketiga yaitu melalui digital marketing, dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau konsumen muda. Dan yang keempat yaitu adanya adaptasi terhadap tren. Adidas selalu mengikuti perkembangan tren fashion dan olahraga. Mereka seringkali meluncurkan produk-produk edisi terbatas atau kolaborasi dengan desainer terkenal dan menarik minat konsumen. Mungkin itu saja perkembangan yang bisa saya sampaikan, tetapi sebenarnya itu masih banyak sekali perkembangan poin-poin penting yang dapat kita lihat. Jadi Adidas telah berhasil membangun merek yang kuat di Indonesia, strategi pemasaran yang tepat, adaptasi terhadap tren, dan fokus pada pasar lokal menjadi kunci keberhasilan mereka. Namun, perusahaan ini perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang dinamis untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.